Baik, mahasiswa sekalian yang sama berbahagia, pada pertemuan kita yang kelima ya, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siap. Ya, dan salam sehat. Mudah-mudahan kita semua sehat dalam mengikuti perkuliahan sekalipun melalui online, dan kita sudah sampai pada pertemuan yang kelima. Pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas materi yang terkait dengan mekanisme perdagangan efek. Materinya telah saya kirim di Google Classroom, dan pada siang hari ini kita akan membahas materi yang terkait dengan struktur pasar modal Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang kita ingin capai dari pertemuan yang kelima ini, Anda sekalian diharapkan mampu untuk mengetahui sistem perdagangan dan mekanisme perdagangan efek. Saya kira materi ini sangat penting, terutama nanti pada saat kita praktek, Anda sudah harus memahami dengan baik secara teori dan praktek tentang transaksi di Bursa Efek Indonesia. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, saya akan berikan kesempatan untuk bertanya, dan jangan di-mute di Zoom-nya ya. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, kalau kita berbicara mengenai struktur pasar modal Indonesia, itu adalah kita berbicara mengenai tata atau urutan-urutan yang terkait dengan pasar modal. Nah, sebelum kita sampai ke sana, perlu kita pahami dengan baik apa sih sebenarnya manfaat keberadaan pasar modal itu sendiri. Ya, pasar modal sama dengan pasar-pasar yang lain seperti pasar tradisional maupun pasar-pasar modern seperti mall. Tentu punya manfaat tersendiri, ya. Karena tentu kalau kita berbicara mengenai pasar, tentu ada penjual dan ada pembeli. Ya, sama dengan di pasar modal. Cuma kalau di pasar modal, kita tidak bisa membeli produk-produk pasar modal itu secara langsung. Kita harus melalui perantara. Perantara itulah yang disebut sekuritas. Ya, sebentar akan lebih jelas lagi. Yang penting kita harus pahami dulu apa manfaat dari keberadaan pasar modal Indonesia itu. Yang pertama adalah sebagai wahana investasi. Jadi sebagai bagian atau sarana untuk melakukan kegiatan investasi. Nah, tentu dijadikan sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan. Keberadaannya sangat terbuka dan pengelolanya sangat profesional, sehingga ada aturan atau GCG yang harus dipatuhi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pasar modal kita. Ya, selanjutnya tentu akan membuka lapangan kerja, dan yang berikutnya ada penyebaran kepemilikan. Penyebaran kepemilikan ini kalau suatu emiten atau perusahaan sudah melakukan atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia, otomatis kepemilikannya terbagi. Kalau misalnya PTA yang tadinya 100% adalah pemegang saham, ya, maka setelah dia melantai di bursa, tentu dia akan menjual sahamnya sebagian, bisa 15% atau 10%, tergantung dari keputusan suatu perusahaan dalam men-share atau membagi sahamnya ke publik. Itulah sehingga suatu perusahaan disebut perusahaan terbuka. Karena siapa saja
boleh memiliki atau membeli saham suatu perusahaan. Dari kegiatan-kegiatan itulah nanti akan mampu menunjang perekonomian secara nasional. Jadi keberadaan pasar modal itu sangat bermanfaat untuk membantu peningkatan pembangunan ekonomi secara nasional. Ya. Yang berikutnya, sejarah pasar modal. Mengenai sejarahnya ini yang kita lihat saja mulai dari tahun 2012, ini setelah di bawah pengawasan OJK sampai sekarang. Ya, ini secara struktur seperti ini. Yang pertama, struktur pasar modal Indonesia adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Ya. Jadi baik bank maupun lembaga keuangan lainnya, termasuk pasar modal, itu di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Sebagai otoritas berarti adalah kekuasaan tertinggi yang terkait dengan jasa keuangan adalah merupakan bagian dari pengawasan otoritas jasa keuangan atau OJK. Tentu selain bank dan lembaga keuangan lainnya, seperti pegadaian, asuransi, dana pensiun, dan lain-lain, ya itu semua adalah bagian dari pengawasan otoritas jasa keuangan. Namun kuliah kita pada siang hari ini tentu hanya terfokus kepada Bursa Efek Indonesia. Jadi bursa itu adalah lembaga yang kegiatannya adalah mempertemukan penjual dan pembeli yang di dalamnya melakukan kegiatan jual beli saham, bisa juga obligasi, reksadana, IT, dan produk-produk bursa yang lain. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk melakukan transaksi jual beli saham, kalau itu adalah saham, maka kita tidak bisa langsung ke bursa efek. Harus melalui perantara yang namanya perusahaan efek. Ya, perusahaan efek itu contohnya yang beberapa minggu lalu telah datang di kampus dalam rangka membantu Anda untuk membuka rekening efek. Ya, seperti MNC Sekuritas. Itu perusahaan efek. Jadi kalau kita mau membeli efek harus melalui perusahaan sekuritas. Ya, seperti itulah yang disebut perusahaan efek, MNC Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan perusahaan-perusahaan efek yang lain. Jadi dia adalah sebagai perantara bagi investor untuk melakukan pembelian atau jual beli saham di bursa. Nah, selain bursa, ada namanya lembaga clearing dan penjaminan. Inilah yang menjamin clearing atau pemindahan dari efek yang membantu para investor, ya tentu memindahbukukan dan membukukan dana-dana dari investor. Ada lagi lembaga yang lain di bursa adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau Custodian Sentra Efek Indonesia. Jadi proses penyelesaian transaksi itu ada di KCI. Ya. Yang mengclearing dan memberikan jaminan namanya KP, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Ini perusahaan efek, ada penjamin emisi, perantara perdagangan, dan manajer investasi. Sebentar akan kita perjelas lebih kuliah sebentar ya. Lembaga penjaminan yaitu Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pemerintah Efek. Yang berikutnya ada profesi. Namanya profesi penunjang. Yang ada di bursa ada akuntan, ada notaris, ada penilai, dan ada konsultan hukum. Nah, pemodalnya itu adalah domestik, artinya investor dari Indonesia saja, dan bisa juga dari pihak asing.
yang dari luar negeri. Ya, jadi ada domestik, yaitu kita warga negara Indonesia, dan pemodal dari luar itu adalah disebut pemodal asing. Jadi yang bisa berinvestasi di sana adalah tentu bisa sebagai individu, seperti yang Anda lakukan, dan bisa juga sebagai corporate atau perusahaan, baik individu domestik maupun perusahaan dalam dan luar negeri bisa melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah ada lembaganya namanya emiten. Emiten ini biasa juga disebut perusahaan. Siapa emitennya? Misalnya PT, BNI, TBK. Nah, itu perusahaan publik. Jadi ada perbedaan antara perusahaan publik dengan perusahaan yang tertutup. Kalau sahamnya tidak diperjualbelikan, maka itu disebut perusahaannya masih tertutup. Tapi kalau sudah diperjualbelikan ke publik, sahamnya, kepemilikannya, maka itu adalah disebut perusahaan terbuka atau perusahaan publik. Yang berikutnya ada reksadana. Reksadana ini adalah suatu produk investasi yang merupakan kumpulan dari beberapa produk, bisa saham, bisa obligasi, dan bisa yang lain, ya, yang dikelola oleh manajer investasi. Ini ya, ada profesi namanya manajer investasi, itulah yang mengelola dana dari para investor. Sampai di sini ada pertanyaan, disilakan. Sebelum saya lanjut. Ada? Ya, silakan. Ada, Pak. Ya, silakan. Ya, sebutkan namanya siapa? Silakan. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Baik, kalau kita lanjut ya. Secara hukum yang terkait dengan pasar modal kita Indonesia atau capital market itu ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Ya, kalau Undang-Undang tentang OJK, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Ya. Kalau Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Ini adalah di atasnya, ini Menteri Keuangan Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini bisa Anda lihat, ini Ministry of Finance, Menteri Keuangan. Di bawahnya ada dulu Bapepam, ya, Security Exchange and Commission. Nah, dulu pengawasan pasar modal itu sebelum ada OJK ada di Bapepam. Sekarang setelah ada Otoritas Jasa Keuangan, maka ini Bapepam sudah menyatu ke Otoritas Jasa Keuangan. Jadi bukan lagi Bapepam ya sebagai otoritas, tapi adalah Otoritas Jasa Keuangan. Jadi sebagaimana saya jelaskan tadi, OJK itu mengawasi bank dan non-bank. Salah satunya adalah capital market atau pasar modal. Ya, sudah jelas? Ya, ini regulatornya. Di bursa ada namanya Bursa Efek. Apa tugasnya? Yang pertama itu adalah menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Jadi yang kedua, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa. Yang berikutnya, menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa dan melaporkan kepada OJK. Ini Bursa Efek Indonesia itu berbeda setelah adanya kemajuan teknologi sekarang, yang di mana bukti kepemilikan efek itu sudah masuk ke dalam yang namanya scriptless. Ya, buktinya itu melalui elektronik yang dikirim langsung ke email para investor. Kalau zaman dulu, ya, itu tanda bukti kepemilikan efek
kita, baik perorangan maupun perusahaan, itu berupa fisik, kertas. Jadi dulu sebelum ada perubahan, satu lotnya 500, jadi kalau kita membeli saham suatu perusahaan seperti Bank BRI misalnya, kita memiliki 500 lembar kertas, satu slotnya atau satu lotnya. Ya, jadi bayangkan kalau misalnya kita membeli 5 saja, berarti kita 5 kali 500, berarti 2.500 lembar. Ya, 2.500 lembar saham. Tapi sekarang setelah ada kemajuan teknologi, itu sudah dirubah menjadi transaksi elektronik yang disebut scriptless. Dan itu sah secara hukum kepemilikan kita di suatu perusahaan. Itu harus dipahami ya. Itu salah satu upaya bursa untuk melakukan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Sehingga bursa kita sekarang itu sangat efisien karena sudah tidak menggunakan lagi seperti di zaman dulu. Yang kedua, sekarang kalau kita berkunjung ke bursa itu, ya, sudah tidak ada komputer yang banyak seperti dulu. Tinggal kita lihat harga-harga saham emiten yang di dinding-dinding bursa itu secara elektronik. Ya, dulu banyak komputernya di situ. Sekarang sudah kemajuan teknologi sudah tidak ada lagi. Nah, yang berikutnya ada namanya di bursa ada clearing, penjaminan, dan efek Indonesia. Itu melaksanakan clearing dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, tugasnya adalah menyelenggarakan penyerahan secara fisik baik saham maupun uang. Jadi, misalnya kita melakukan pembelian atau penjualan saham, itu ada di bagian clearing penjaminan efek Indonesia. Jadi inilah nanti yang menyerahkan, misalnya kita dapat capital gain atau dividen. Dia clearing di bagian KP inilah yang sebagai penyelenggaranya. Yang berikutnya di bursa ada namanya Kustodian Sentra Efek Indonesia. Nah, misalnya ini menyediakan jasa Kustodian Sentra Efek dan penyelesaian transaksi secara teratur, wajar, dan efisien. Yang berikutnya mengamankan pemindahgunaan efek. Penyelesaian settlement sekarang adalah T+2. Jadi Anda tidak usah khawatir bahwa di bank kustodian ini pasti akan selesai setiap kali kita melakukan transaksi. Di sini adalah penitipan. Nanti dari sinilah sebagai bank kustodiannya akan ditransfer ke rekening nasabah atau corporate atau perusahaan. Jadi kalau kita bertransaksi efek, ya kalau kita mau withdraw atau menarik dana investasi kita itu dari bank kustodian akan mentransfer dana tersebut ke rekening bank kita karena ini adalah sifatnya adalah sebagai penitipan. Ya, jadi di sini dititip kita punya transaksi, di sini dicatat semua. Dan bisa ditransfer sini, dikirim ke rekening efek nasabah. Yang berikutnya adalah saya akan jelaskan kenapa penting mengenai suatu perusahaan melantai di bursa atau menjual saham. Ini contohnya ya, ini. Misalnya ada bisnis gado-gado, ya. Contoh ini ya, butuh dana sebesar 100.000. Itu bisa dilakukan dengan cara pinjam ke teman atau ajak teman atau ajak kerabat untuk mendanai sebanyak 100.000. Tapi kalau sudah butuh dana besar, ya ini 100 miliar, itu sudah berat kita pinjam ke teman atau kerabat. Makanya perlu, misalnya tadi penjual gado-gado ini mau ekspansi atau memperluas usahanya dan membutuhkan dana besar, misalnya butuh 100 miliar,
maka salah satu cara yang bisa digunakan adalah bisa pinjam ke bank, tapi konsekuensinya kalau kita pinjam ke bank adalah bunga. Yang kedua, nah, bisa melalui pasar modal, itulah yang disebut pinjam ke publik. Dengan cara apa? Dengan cara menjual saham atau kepemilikan kepada pihak lain. Dari sanalah setiap investor, baik perorangan maupun korporat yang membeli saham suatu perusahaan, dari situlah sumber dana tadi yang 100 miliar ini diperoleh. Nah, tentu kalau usaha bisnis usaha ini berkembang dengan baik, banyak untungnya, keuntungannya itu juga harus dibagi ke publik atau individu atau perusahaan yang membeli saham perusahaan tersebut dalam bentuk yang disebut dividen. Gitu, ya. Ini prosesnya. Bagaimana prosesnya suatu perusahaan bisa go public? Yang pertama, langkah pertamanya adalah penunjukan underwriter atau persiapan dokumen. Nah, baru masuk ke penyiapan permohonan pencatatan saham di bursa. Ya, yang ketiga, waktunya kurang lebih 1-2 minggu. Nah, disinilah nanti penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, lalu ditawarkan sahamnya ke publik. Nah, dicatat perdagangan saham perusahaan di bursa. Nah, setelah masuk melantai di bursa, maka ya, itu berarti sudah masuk di pasar sekunder. Jadi pada saat penawaran ini, kalau pada saat penawaran itulah yang disebut IPO. Nah, suatu perusahaan yang melakukan penawaran saham ke publik, ya, jadi biasanya lebih murah. Tetapi untuk mendapatkan saham dengan harga IPO, nah, kalau banyak peminatnya, maka itu dilakukan penjatahan. Kemana kita meminta untuk membeli saham IPO itu tetap ke perusahaan sekuritas. Jadi kita misalnya mau membeli saham harga IPO harus mendaftar ke perusahaan sekuritas yang ditunjuk oleh emiten. Emiten itu tadi saya katakan bahwa perusahaan yang akan melantai di bursa. Jadi kalau kita sudah membeli di sini misalnya di harga 400, ya, kemudian dipindahkan ke pencatatannya masuk di bursa, dijual di pasar sekunder. Kenapa disebut pasar sekunder? Karena saham yang masuk di bursa efek itu, di pasar sekunder itu sebelumnya telah ditawarkan ke publik. Itulah yang disebut pasar primer, pasar pertama. Nah, setelah tercatat semua di sini, baru dimasukkan di pasar sekunder. Ya, jadi kalau kita membeli di pasar primer, itu Anda tercatat berapa lot yang Anda beli, berapa harganya, nanti otomatis pindah ke pasar sekunder. Itulah yang menyebabkan sehingga kalau dia masuk di pasar sekunder, biasanya di awal-awal perdagangannya itu harga sahamnya naik. Maka memang di situ banyak ahli yang berpendapat bahwa kalau Anda mau beli saham, beli di pasar primer, jual di pasar sekunder. Ya. Jadi ini tetap melalui suatu yang namanya pencatatan underwriter, di sini dicatat. Jadi resmi tercatat sebagai pemilik perusahaan atau emiten di suatu perusahaan. Di sini Anda bisa lihat tujuan dan manfaat IPO, ya, diversifikasi usaha, kapasitas produksi, memperbaiki optimalisasi struktur keuangan dan permodalan, menimbulkan rasa kepemilikan atau sense of belonging dari stakeholder, meningkatkan produktivitas karyawan. Ya, itu semua adalah tujuan suatu perusahaan melakukan penawaran
saham. Apa konsekuensinya kalau perusahaan menjual saham? Ini perlu dipahami, konsekuensinya yang pertama adalah kepemilikannya berkurang. Kalau di suatu perusahaan misalnya ada 4 pemegang sahamnya, ada yang 50% dan yang 2 itu adalah 30 dan 20. Nah, itu harus dilepas sebagian atau dijual sebagian sahamnya ke publik. Nah, kalau sudah itulah yang kita beli sebagai investor. Jadi tentu saham tadi yang 4 orang atau 3 orang itu pemegang sahamnya, otomatis sahamnya berkurang. Kalau suatu perusahaan sudah melantai di bursa, maka ada kewajibannya dia membuat kewajiban pelaporan. Yang berikutnya, makanya transparansi mengenai laporan-laporan keuangan kalau suatu perusahaan telah melantai di bursa. Yang berikutnya adalah keputusan atau kebijakan harus memperhatikan kepentingan publik. Kenapa harus memperhatikan kepentingan publik? Karena kita sudah melepas atau menjual saham perusahaan ke publik. Nah, yang berikutnya, suatu perusahaan atau emiten harus mengikuti peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, termasuk aspek keterbukaannya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, disilakan. Kalau ada yang kurang jelas. Silakan. Ada? Saya Pak. Ya, silakan. Atas nama Ahmad Hidayat. Ahmad Hidayat, ya Baik. silakan. Ya Pak, baik, yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan pendanaan dari perbankan dengan pendanaan dari Go Public, Pak? Oh Dan ya. apa yang bisa diberikan oleh perusahaan kepada investor jika melakukan Go Public? Terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Tentu berbeda kalau kita suatu perusahaan mencari dana ya di sini tadi ya. Ini. Kalau kita mencari dana ke perbankan, konsekuensinya adalah kita dikenakan bunga. Ya. Jadi ada kewajiban kita sebagai nasabah atau kreditur untuk mengembalikan uang pinjaman itu berupa pokok ditambah bunga. Itu kalau kita menjual saham itu tidak ada bunganya. Jadi misalnya saham yang dijual suatu perusahaan harganya Rp500. Ya, hasil penjualan saham itu adalah menjadi milik suatu perusahaan. Tidak ada kewajiban perusahaan tersebut untuk membayar bunga. Apa kewajiban perusahaan kalau dia go public atau mencari dana di bursa? Kewajibannya adalah membagikan keuntungan yang biasa disebut dividen kepada investor, baik perorangan maupun perusahaan yang membeli saham perusahaan tersebut. Itu perbedaannya. Kita perusahaan tadi berkewajiban membagikan dividen tentunya kalau perusahaannya untung. Jadi keuntungannya itu harus dibagi kepada pemodal. Nah itu. Tapi kalau di bank kita berkewajiban mengembalikan dana pinjaman kita berupa pokok ditambah bunganya. Kalau di sini tidak ada kewajiban untuk membayar dividen kalau perusahaannya rugi. Tetapi kalau untung tentu kita harus membagikan kepada pemegang saham. Itu kebaikan kalau suatu perusahaan menjual saham di bursa. Konsekuensinya sudah tadi saya jelaskan, kepemilikannya akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena tadinya misalnya 4 orang pemegang saham di suatu perusahaan itu
setelah dijual sebagian misalnya 15% ke publik, tentu kepemilikan kita di perusahaan itu akan berkurang. Jadi kalau Anda membeli saham berarti itu Anda membeli bukti kepemilikan. Jadi kalau misalnya Anda membeli saham Garuda, berarti Anda adalah pemilik Garuda. Ya, kalau Anda membeli saham Bank BRI, berarti Anda adalah pemilik daripada Bank BRI. Ya, itu. Jadi kalau Bank BRI-nya ini untung, maka kewajibannya bagi Bank BRI untuk membagikan keuntungan kepada Anda. Berapa besarnya itu akan ditentukan melalui rapat umum pemegang saham. Ya, Anda dengar namanya RUPS. Ya, di RUPS, rapat umum pemegang saham itulah ditentukan berapa dividen atau keuntungan per lembar saham yang akan dibagikan kepada investor. Jadi kalau dengan demikian berarti semakin banyak lembar saham yang kita miliki, maka semakin besar keuntungan yang kita dapatkan dari BRI. Misalnya Bank BRI dalam RUPS-nya menetapkan ya pembagian dividennya atau keuntungan perusahaannya adalah Rp200. Kalau Anda memiliki 1 juta lembar saham, maka Rp200 itu dikali dengan 1 juta lembar saham. Itulah keuntungan yang Anda peroleh dari Bank BRI sebagai pemilik. Jadi bukan modal Anda nanti yang berkurang di BRI. Ya, dana yang Anda gunakan untuk membeli saham itu tetap di BRI yang ditambahkan lagi dengan keuntungan perusahaan tadi Rp200 per lembar saham. Ya, jadi silakan kalau besok-besok Anda punya perusahaan, itu tadi berbeda antara kalau Anda mencari dana di bursa dengan Anda mencari dana di bank. Sudah jelas? Ya, kalau Anda bertanya Iya, silakan. Pak. Ya, masih ada waktu. Baik, terima kasih. Ya. Kalau ini tadi ya, sudah saya jelaskan ini tadi ya. Oke, kita lanjut. Kalau ini yang minggu lalu kita praktek di mana langsung dari perusahaan sekuritas ya. Anda membuka rekening efek. Jadi melalui broker. Broker itu artinya perantara. Jadi perantara kita untuk membeli saham di perusahaan efek. Jadi kita tidak bisa langsung membeli ke bursa, harus melalui perantara. Perantara itulah yang biasa disebut broker atau dealer. Ya, inilah jembatannya untuk kita membeli saham di bursa efek. Kita tidak boleh langsung secara pribadi atau secara perusahaan membeli saham suatu perusahaan. Kita harus melalui perantara. Perantara inilah yang disebut broker atau dealer. Ya. Ya. Baik, saya jelaskan yang ini dulu. Yang bagaimana suatu perusahaan kalau sudah mau melantai di bursa, tentu harus ada tadi yang namanya penjamin. Ada yang jamin. Yang menjamin itu atau disebut underwriter atau pihak yang membuat kontrak dengan perusahaan untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten atau perusahaan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Jadi begini, secara ringkas saya sampaikan bahwa kalau perusahaan A mau menjual sahamnya, ya tentu melalui perantara tadi, broker atau dealer yang dia tunjuk. Dan berdasarkan itulah nanti dia membuat kontrak perjanjian, penjaminan. Nah, bagaimana? Dia secara garis besar kontrak atau perjanjian itu tertuang dua hal. Yang pertama adalah disebut full commitment dan yang kedua adalah
best effort. Apa yang disebut full commitment? Misalnya, suatu perusahaan ingin menjual adalah 10 juta lembar saham dengan harga tertentu. Ya. 10 juta ya. Kalau yang laku hanya 8 juta, berarti ada apanya? Ada sisanya 2 juta. Yang 2 juta ini kalau perjanjiannya adalah full komitmen, maka perusahaan tadi yang menjadi penjamin emisi itu wajib membeli sisanya dengan harga yang telah disepakati. Itu yang disebut full komitmen. Tapi kalau dia perjanjian penjaminannya adalah best effort, maka sisa yang 2 juta tadi tidak menjadi kewajiban bagi perusahaan sekuritas atau penjamin emisi untuk membeli saham perusahaan tersebut. Sudah jelas perbedaannya? Nah, ini tugasnya tadi, yang penjamin, itu dia mengungkapkan prospektus, ada hubungannya afiliasi dan lain-lain, termasuk di dalamnya mengenai fundamental perusahaan dan potensi-potensi dari perusahaan itu ke depan. Itu yang disebut prospektus. Nanti salah di pertemuan ke-6 itu ada tugas untuk melihat dan melakukan review terhadap suatu prospektus perusahaan. Sehingga Anda bisa mengetahui, oh ya inilah yang disebut prospektus. Kalau saya cuma jelaskan di sini, Anda tidak lihat, Anda tidak baca, maka itu sia-sia saja saya terangkan panjang lebar seperti apa yang disebut dengan prospektus suatu perusahaan. Nah, yang kedua ada emisi ya tadi, dan ini penjamin emisi efek atau underwriter ya. Nah, yang berikutnya manajer investasi atau investment fund manager. Nah, fund manager ini adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Jadi bisa Anda mengelola secara perorangan dan juga bisa mengelola secara kolektif atau kelompok. Untuk menjadi manajer investasi, ya tentu harus melalui suatu sertifikasi atau pendidikan khusus yang dalam hal ini bisa melalui The Indonesian Capital Market atau TIFMI, nanti yang mengeluarkan sertifikat Anda layak untuk menjadi manajer investasi, dan selanjutnya sertifikat berdasarkan sertifikat itulah Anda mengajukan permohonan ke otoritas jasa keuangan. Ya. Jadi seperti Bapak ini sudah punya sertifikat sebagai WNI, itu bisa digunakan untuk bermohon menjadi manajer investasi di suatu perusahaan. Tetapi itu Bapak tidak gunakan, ya, karena tentu kalau menjadi manajer investasi ya sulit kita untuk mengajar lagi karena kita konsentrasi situ. Tapi kita hanya fokus kepada ilmunya saja terkait dengan apa saja yang sangat penting terkait dengan kegiatan manajer investasi. Jadi Anda mengelola reksadana, itu mulai dari sini ya. Kalau Anda sebagai manajer investasi ini yang Anda lakukan. Yang pertama mengadakan riset atas efek, yang kedua menganalisis kelayakan investasinya, mengelola portofolio efek untuk kepentingan nasabah. Nasabahnya di sini tadi ada dua ya, bisa perorangan, bisa perusahaan, dan Anda mengelola reksadana. Nah, lembaga penunjangnya ada namanya Biro Administrasi Efek. Itu perusahaannya dia harus menyetor dana minimal 0,5 miliar. Ingat ini. Ya. Ini yang lembaga-lembaga yang ada di bursa ya.
Nah ini penting Anda ketahui mengenai profesinya. Profesi apa saja yang boleh di bursa? Yang pertama akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Lalu Anda sebagai mahasiswa Nitro, kira-kira bisa masuk di mana? Tentu bisa masuk di sini. Yang ini Anda bisa masuki, dua ini akuntan, tentu harus Anda punya sertifikat akuntansi dan melakukan sebagai penilai. Nah, ini. Yang berikutnya adalah peranan lembaga dan profesi penunjang. Ada IPO saham, KCI sudah tadi ini ya. Nah, ini yang lalu. Kita di Nitro sudah sampai di sini. Pembukaan rekening efek. Ya, nanti akan ada pelatihannya khusus. Edukasi lagi bagaimana cara bertransaksinya. Tentukan nominal dana. Ini nih, dengan paket mahasiswa 100.000 Anda sudah bisa melakukan transaksi efek. Nanti Anda tentukan saham yang ingin ditabung. Ini kalau Anda nabung saham. Kalau Anda nabung saham yang kecil-kecil, misalnya Antam ataukah Adaro, yaitu secara rutin atau secara bertahap Anda menabung saham di rekening efeknya, lalu Anda membeli sahamnya. Cara menjadi investor saya kira sudah dijelaskan ini. Yang berikutnya Anda nanti yang sudah punya rekening efek akan terima nanti fasilitas namanya akses KCI dari Kustodian Sentra Efek Indonesia, ada nanti kartunya yang akan diberikan. Ya, ini ada namanya akses Next G. Ya, nah, ini. Jadi selain pasar pasar modal sama dengan bank ya, ada juga yang namanya pasar modal syariah. Di mana letak perbedaannya? Saya jelaskan secara singkat. Saham syariah dengan saham konvensional itu letak perbedaannya bagi perusahaan yang sudah direkomendasi oleh MUI